Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yaghfiruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Kiai Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang Allah Maha Kaya atau Allah tidak membutuhkan 5 perkara. Ya. Allah tidak butuh pada 5 perkara. Yang pertama, Allah enggak butuh pada fa'il atau pencipta. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada tempat. Yang ketiga, Allah tidak butuh pada yang menyempurnakan. Yang keempat, Allah tidak butuh kepada yang diciptakan. Yang kelima, Allah tidak butuh kepada perantara di dalam menciptakan sesuatu. Ini 5 perkara ini menjadi pokok bahwa Allah tidak membutuhkan segala sesuatu apapun. Dan 5 perkara ini apabila mau kita jabarkan, maka
isinya adalah 28 akidah. Jadi 28 akidah yang sudah kita bicarakan di awal, kalau disimpulkan menjadi 5 perkara ini, bahwa Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada 5 ini mencukupi untuk kita ketahui. Kalau harus tahu yang tidak terbatas kan nggak bisa. Artinya pikiran kita terbatas, maka yang bisa kita ketahui juga terbatas. Maka 5 ini menjadi batasan yang dicukupkan agar kita mengetahui bahwa Allah Tuhan kita, zat yang kita sembah, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu apapun. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, bahwa makna ketuhanan yang kedua atau definisi dari Tuhan yang kedua adalah wa yaftakiru kullu ma adahu ilaihi ta'ala, maka butuh segala sesuatu kepada Allah. Definisi yang pertama adalah bahwa Allah adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Definisi yang kedua, bahwa seluruh makhluk, segala sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma iftikaru kullu ma adahu ilaihi ta'ala fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayatu wa umumul qudrati wal iradati wal ilmi itlawin tafa syai'un minha lama amkana ayyujada syai'un minal hawadis. Artinya, adapun wajib butuh selain Allah, wajib butuh tiap-tiap segala sesuatu selain Allah kepada Allah, artinya makhluk semuanya wajib butuh kepada Allah, maka menunjukkan bahwa pada Allah wajib bersifat dengan 8 sifat. Yang pertama, wajib bersifat dengan sifat kudrat, kemudian iradat, kemudian ilmu, kemudian hayat, terus qadiran, muridan, aliman, dan hayyan. Ini sebagian dari yang sudah kita bicarakan, ini sisanya. Kan sifat ma'ani yang kita bicarakan kemarin masuk dalam sifat-sifat yang menunjukkan Allah tidak butuh, ada 11 sifat. Kalau yang masuk dalam makna ini adalah 8 sifat ditambah 1 sifat wahdaniyah, jadi 9 sifat yang wajib bagi Allah. Dengan adanya 9 sifat ini, maka segala sesuatu butuh kepada Allah. Jadi kalau kamu ditanya kenapa makhluk itu enggak butuh kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mempunyai 9 sifat ini. Kita butuh kepada Allah karena pada Allah terdapat 9 sifat ini. Hingga apabila hati kita berkait, hati kita condong, atau hati kita mengharapkan selain Allah, berarti kita menggantungkan diri pada selain Allah. Dan itu kesalahan, itu kekurangan seorang hamba, itu dosa besar bagi seorang hamba. Dan ini seringkali terjadi pada kita.
ini jarang disadari. Kita itu seringkali apabila sudah diberikan oleh Allah kesehatan lupa sama Allah. Kita itu kalau sudah dikasih rezeki sama Allah lupa sama Allah. Kita itu kalau dikasih jabatan sama Allah lupa. Dianggap butuhnya sama Allah waktu mau dapat jabatannya. Dianggap butuhnya sama Allah waktu mau dapat rezekinya. Dianggap butuhnya sama Allah waktu mau dapat sehatnya. Setelah dapat nggak butuh lagi. Oh, ini kesalahan. Butuhnya kita kepada Allah itu tiap detik. Tidak bisa kita meninggalkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati kita kok sampai lalai kepada Allah, hati kita tidak menghadap kepada Allah karena merasa butuh, berarti ada yang salah dalam keyakinan kita. Kalau sampai keyakinan yang seperti itu kita bawa mati, maka kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati kita ada yang rusak, hati kita ada yang konslet. Maka sebelum kita mati, perbaiki yang ada dalam hati kita hingga kita bisa punya keyakinan kita butuh kepada Allah sepenuhnya, baik ketika mendapatkan sesuatu itu ataupun selanjutnya. Tiap-tiap waktu yang terjadi pada kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa disadari kecuali kamu ngaji. Kalau kamu cuman kenal-kenal Allah, nggak bisa menyadari ini, nggak bisa. Kamu butuh ilmu untuk mengetahui bahwa kenapa saya butuh kepada Allah setiap waktu dan tidak butuh pada selainnya Allah. Karena Allah bersifat dengan 8 sifat ini, sedangkan selainnya Allah tidak bersifat dengan sifat ini, hingga kita keliru kalau menggantungkan diri kita kepada selain Allah. Ada kerusakan berarti dalam hati kita. Contoh, kamu kalau di jalan tiba-tiba ada polisi nyegat kamu, terus kamu ditilang. Yang kamu ingat siapa? Yang kamu ingat siapa? Saudara kamu yang polisi lagi kan? Yang kamu ingat backingan kamu kan? Yang kamu ingat bapak kamu yang anggota itu kan? Allah diingat? Enggak. Ini kerusakan berarti. Ada yang rusak di hati kita. Kalau kamu jatuh terus sakit, yang kamu ingat siapa? Oh, dokter paman saya yang ahli. Tenang, pasti sembuh kamu. Ini kerusakan. Kalau kamu punya jabatan terus kamu jatuh atau terkena masalah dalam jabatan kamu, tenang, saya punya backing, saya punya kenalan, saya punya. Ini selalu terjadi pada diri kita. Dan kalau ini terus-terus terjadi, berarti kita jauh dari mengingat Allah, jauh dari tunduk kepada Allah. Hati kita enggak bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mau kita kaji. Hingga kalau kamu jadi orang yang bisa memahami ini, maka kamu akan jadi kekasihnya Allah. Allah punya 2 macam kekasih, 2 kelompok kekasih. Kekasih Allah yang pertama adalah orang yang senantiasa mengakui dirinya butuh kepada Allah. Dengan kesadaran diri, dengan kerelaan diri, dia mengakui, saya tunduk kepadamu ya Allah, saya butuh kepadamu ya Allah. Walaupun dirinya orang kaya, walaupun dirinya sehat, walaupun dirinya punya jabatan yang tinggi, tapi dengan sukarela dia mengakui, ya Allah, saya lemah, saya nggak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu.
Kalau enggak engkau sehatkan, saya enggak akan sehat ya Allah. Kalau enggak engkau hidupkan, saya enggak akan hidup. Kalau enggak engkau lihatkan, saya enggak akan melihat. Kalau enggak engkau beri rezeki, saya enggak punya rezeki. Kalau enggak engkau tolong punya jabatan, saya enggak akan punya jabatan. Dengan kesadarannya dia mengakui butuh kepada Allah. Ini kekasih Allah yang pertama. Yang kedua, kekasih Allah yang kedua, orang yang diberikan harta, diberi kesehatan, diberi jabatan oleh Allah, tapi setelahnya itu dia lupa kepada Allah. Karena Allah cinta sama dia, karena Allah mau menjadikan dia sebagai kekasihnya Allah, maka Allah ambil kembali semua yang Allah berikan tadi. Sehatnya diambil, kekayaannya diambil, jabatannya diambil, hingga ketika dia sadar dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, baru mulutnya mengucap, ya Allah, saya tunduk kepadamu ya Allah, saya butuh kepadamu ya Allah, saya mengharapkan pertolonganmu ya Allah. Maka orang yang macam kedua ini dipaksa untuk jadi kekasihnya Allah. Jadi Allah itu mencintai hamba-hamba yang selalu mengakui dirinya ini butuh kepada Allah. Allah cinta pada hamba yang seperti itu. Maka orang yang mengakui dirinya butuh kepada Allah, jangan nunggu dipaksa oleh Allah. Sekarang tergantung kita mau milih mana. Kita mau jadi kekasihnya Allah yang sukarela mengakui kita butuh, walaupun saya sehat, walaupun saya kuat, walaupun saya punya jabatan, walaupun saya kaya, tapi saya ngakui saya butuh kepada Engkau ya Allah. Yang macam kedua, orang yang dipaksa oleh Allah untuk kembali mengingat Allah dengan diambil semua yang diberikan Allah kepadanya. Sekarang tinggal kita milih, mau milih kelompok yang mana, kelompok pertama atau kelompok kedua. Jangan sampai kita jadi kekasihnya Allah, tapi setelah semuanya hilang. Harta sudah hilang, kesehatan sudah hilang, jabatan baru, ya Allah. Nah, ini ya lumayan sih, masih jadi kekasihnya Allah juga, tapi sudah melarat, sudah nggak punya apa-apa lagi. Maka beruntung orang-orang yang diberi harta oleh Allah, diberi kesehatan, diberi jabatan, tapi hatinya mau ngaji, mau mengakui saya butuh kepada Engkau ya Allah, saya tunduk kepada Engkau ya Allah, saya iftikar kepada Engkau. Ini yang mau kita tuju. Kita ingin jadi kekasihnya Allah dengan mengakui saya ini orang yang lemah. Al-Quran mengingatkan kita, kalla innal insana layadgha ar-ra'a ustaghna. Sungguh, kata Allah, manusia dalam kesesatan. Kapan dia sesat? Ketika mereka merasa tidak butuh kepada Allah, ketika mereka merasa istighna. Padahal istighna sifat siapa? Istighna sifat siapa? Sifat Allah, maha kaya, sifat Allah. Apabila kok tiba-tiba kita merasa kaya, merasa enggak butuh sama Allah, karena udah dikasih sehat, dikasih jabatan, dikasih harta yang saya inginkan semua tercapai, mau beli apa-apa jadi, mau kemana jadi, sedikit demi sedikit hilang rasa butuhnya kepada Allah. Kata Allah, maka dia sungguh tersesat. Jadi yang kita mau kaji ini, jalannya kamu bisa jadi kekasih Allah. Sumpah kamu gak akan jadi kekasih Allah kalau gak lewat jalan ini, gak bisa. Ini jalan yang tercepat untuk jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk diangkat jadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu kok mau saya punya jalan lain, ya coba saja. Jalan
yang akan sulit kamu tempuh, karena jalan tersebut tidak direkomendasikan oleh para ulama. Tapi para wali-walinya Allah hingga Imam Ahmad Ibnu Athaillah yang nulis kitab Hikam merekomendasikan seseorang yang ingin cepat sampai kepada Allah, hadirkan di hatinya selalu pengakuan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya bisa ngakui saya butuh kepada Allah? Maka kenali sifat-sifat Allah. Maka semuanya butuh kepada Allah, karena pada Allah terdapat 8 sifat. Yang pertama, pada dirinya Allah terdapat sifat qudrat. Dalilnya, apabila Allah tidak terdapat pada dirinya 8 sifat tersebut, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kalau tidak ada sifat-sifat ini, maka pasti Allah itu lemah. Maka pasti Allah tidak akan bisa menciptakan sesuatu. Karena pada dirinya ada sifat qudrat, ada sifat iradat, ada sifat ilmu, ada sifat hayat, maka Allah mampu menjadikan segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah bebas menghendaki segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka karena sifat-sifat ini ada pada Allah, maka seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menciptakan saya kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa melanjutkan hidup saya kecuali pertolongan Allah. Kamu gak bisa, jangan sok dianggap ketika bangun tidur punya pikiran, oh hari ini saya akan ke sana, mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana. Tapi Allah gak diingat. Ini orang yang kacau pikirannya. Maka Allah gak mencintai orang-orang yang begitu, enggak. Tapi kalau kamu bangun tidur, ingat sama Allah, punya rencana, saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menolong saya untuk sampai pada semua yang saya tuju. Saya lemah ya Allah, saya nggak bisa melakukan apapun kecuali atas pertolongan-Mu. Ini kita ingat sejak kita bangun tidur. Kita akui saya lemah, saya dhaif, saya hamba, saya nggak sempurna ya Allah, tanpa Engkau yang menyempurnakannya. Ini hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia nggak kenal sifat-sifat Allah ini, nggak mungkin dia bisa mengakui butuh dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus, wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu itlau kana lahu tsanin fil uluhiyah lamaftaqara ilaihi syai'un. Dan wajib pula butuh kita kepada Allah karena Allah bersifat esa. Nah ini, dia kudrat, dia iradat, dia ilmu, dia hayat, dia sama basar, dan dia apa? Qadiran muridan aliman hayyan. Maka yang punya sifat begitu hanya Allah. Tidak ada yang selain Allah yang punya sifat kudrat. Gak ada selain Allah yang punya sifat iradat. Gak ada selain Allah yang punya sifat ilmu. Hingga apabila hati kita bergantung pada selain Allah, kita tertipu. Coba tahu nggak kenapa Fir'aun ngaku jadi Tuhan? Kenapa? $400 Fir'aun dijadikan sehat oleh Allah tanpa pernah sakit. 400 tahun Fir'aun dijadikan Allah kaya tanpa merasa butuh sesuatu.
400 tahun Firaun diberikan jabatan hingga merasa dia paling tinggi, hingga dia ngaku dirinya Tuhan. Andai Allah menjadikan Firaun 1 jam saja pernah sakit kepala, pusing, dia nggak akan ngaku Tuhan. Kenapa? Dia akan merasa saya butuh ditolong oleh Allah untuk disembuhkan. Gara-gara nggak diberikan ini oleh Allah, hingga dia merasa tidak butuh bantuan yang lain. Dia kaya, asal ingin apa-apa jadi, ingin apa-apa jadi, anak buahnya banyak, nggak pernah kesusahan, ngangkat meja aja nggak pernah. Kenapa lah? Raja, anak buahnya banyak. Gara-gara itu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, yang kita butuhkan itu esa, hanya Allah, tidak ada yang lainnya lagi, nggak ada. Jadi di samping dia bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayan, juga bersifat wahdaniyah. Makanya kita sering baca wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah. Kenapa cukup Allah? Karena memang hanya Allah yang bisa menolong saya. Nggak ada yang lain selain Allah yang bisa nolong saya, nggak ada. Adapun kalau yang lain itu kelihatan nolong kamu, itu hanya kelihatannya saja. Hakikatnya Allah yang menolong kita. Maka ketika kita bergantung hanya kepada Allah, maka kita tidak butuh lagi pada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada gambaran. Saya baru dapat gambaran kemarin. Kalau kamu punya kenalan 10 menteri, enak gak kira-kira? Punya kenalan 10 menteri. Ada menteri ini, menteri ini, menteri ini. Kalau kamu butuh uang, kenal menteri keuangan. Butuh disuntik vaksin, kenal menteri kesehatan. Butuh kerja, kenal menteri. Enak gak punya kenalan menteri 10? Enak. Menteri 10 dibandingkan 1 presiden, milih mana kamu? Lah ini yang dimaksud ini begini. Hati kamu terkait sama banyak. Kenalan si anu, kenalan si anu, kenalan si anu. Tapi kamu melalaikan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang lain kamu tinggalkan semua, nggak ada masalah. Yang kamu ingat hanya Allah. Sebagai apa? Sesuainya ucapan kamu dengan praktek. Ketika kamu ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, itu maknanya cukup Allah sebagai penolong saya. Yang lain nggak saya arep-arep nolong saya. Kalau kita kan enggak. Allah dipinggirkan, yang lain kita inget-inget. Ketika punya masalah inget si anu, ketika punya soal ingetnya si anu, ketika punya ini inget si anu. Padahal kamu disuruh ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Cukup itu maknanya sudah nggak perlu yang lainnya lagi. Kenapa? Karena kamu tahu Allah yang esa itulah yang bersifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Dia qadiran, dia muridan, dia aliman, dia hayyan. Tidak ada yang punya sifat ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyata bahwa Tuhan itu adalah zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Maka jangan pernah menggantungkan hati kita kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah masuk 9
sifat yang wajib bagi Allah yang menunjukkan segala sesuatu butuh pada Allah. Kalau sifat yang wajibnya 9, lawannya berapa? 9, jumlahnya 18. Kemudian ditambah lagi setelah yang wajib 9, yang mustahil 9, ditambah lagi yang jaiz. Yang jaiz ada 2, lawannya juga 2, yaitu wa yukhadhu minhu aidan hudutsul alam bi asrihi, dan masuk pula dalam maknanya segala sesuatu butuh kepada Allah, itu bahwa alam semesta ini seluruhnya baru. Apa? Alam semesta ini seluruhnya baru. Artinya baru, alam ini seluruhnya diciptakan Allah dari tiada menjadi. Gak ada di alam ini yang muncul sendiri, gak ada. Semua yang muncul ke permukaan jagat raya ini, semua hanya satu yang memunculkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain, gak ada. Nah, dengan pengetahuan ini kita mengetahui bahwa hanya Allah lah yang kita butuhkan. Karena hanya Allah lah yang bisa menciptakan segala sesuatu menjadi ada. Mau itu hewan, mau itu tumbuhan, mau itu malaikat, mau itu kafir, mau itu mukmin, mau itu bebatuan, mau itu rerumputan, semuanya yang dari tiada menjadi ada, semuanya yang menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah kita mengakui bahwa seluruh alam ini baru, dan seluruh alam ini penciptanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya lagi, mustahil ada di antara alam ini yang tidak berawal. Atau mustahil ada di dalam alam ini yang tidak diciptakan oleh Allah, seperti pendapatnya orang-orang filsafat, seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Ada sesuatu di dalam alam ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Kita harus menjauhi paham seperti itu. Tidak boleh kita meyakini paham seperti itu. Itu paham yang menyesatkan. Bila kita mengakui ada di antara alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya ini. Kata mereka, matahari itu sudah ada sejak dulu. Sebelum makhluk diciptakan, matahari memang sudah ada. Allah tinggal nambahin doang yang lainnya katanya. Mana ada. Kamu kalau bikin rumah udah ada lampunya. Yang ngasih lampu siapa? Ya kamu yang bikin rumah. Masa ini lampunya udah ada, saya tinggal bangun rumahnya. Lampunya sudah tercipta dengan sendirinya. Mana ada begitu? Pikiran orang yang gak waras saja begitu. Matahari, bulan, bintang, semuanya diciptakan oleh Allah. Allah katakan apa? Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang untuk apa? Untuk kamu mengetahui bilangan-bilangan hari, agar kamu tahu bilangan-bilangan waktu, agar kamu tahu petunjuk tentang perbintangan, mana arah timur, mana selatan. Itu Allah yang menciptakannya, bukan muncul sendiri. Makanya ada perhitungan. Kalau bulan Masehi pakainya apa? Kalau tanggal-tanggal Masehi pakai apa hitungannya?
matahari. Kalau hijriah pakai rembulan. Kan ada hitungannya. Oh, ini dihitung pakai rembulan. Oh, jadinya ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Maulid, ada bulan Rabiul Tsani, terus sampai dengan Zulqa'dah. Kalau bulan Masehi, oh ada Januari, ada Februari, ada Maret. Itu ngapain itu? Jadi itu bukan muncul dengan sendirinya, diciptakan oleh Allah. Filsafat mengatakan itu muncul sendiri. Ada yang tidak diciptakan oleh mana ada. Kita meyakini bahwa hanya Allah lah pencipta segalanya. Yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada, maka dia tercipta atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua yang menunjukkan lagi bahwa Allah itu dibutuhkan oleh segalanya apa? La ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi wa yukhadhu minhu aidan. La ta'thira li syai'in minal kainati fi athari ma bi tab'ihi, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu butuh kepada Allah adalah bahwa makhluk itu tidak mempunyai kekuatan dari dirinya sendiri. Makhluk diciptakan lemah. Makhluk diciptakan tidak punya daya apa-apa. Makhluk diciptakan, kalau kita cerita diri kita aja ini, diciptakan dari apa? Kamu diciptakan dari apa? Bubur. Dari apa? Air. Air apa? Air yang menjijikkan. Kenapa kok jijik? Kamu dikasih segelas mau? Bawa pulang dah? Mau? Kenapa gak mau? Jijik. Air yang menjijikkan. Kamu diciptakan dari air mani. Kalau memang jadinya itu seperti mani, berarti kamu kayak gaplek loh, keplek-keplek gitu loh. Bisa apa kamu? Kok bisa muncul tulang, bisa muncul daging, bisa berdiri, bisa jalan? Dari mana kemampuan itu? Tidak dari diri kita sendiri, enggak. Maka dikatakan di sini yang menunjukkan kita butuh kepada Allah, karena seluruh makhluk tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri. Kamu mau minum apa saja, mau makan apa saja, kalau kamu anggap nih kalau saya minum ini saya jadi kuat, makan ini jadi kuat, kamu tertipu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menguatkan makhluk yang lain, nggak ada. Yang bisa menguatkan kita, yang bisa menjadikan kita berdiri, berjalan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anggapan kamu kan anggapan kitanya sama kita, ini bangunan berdiri gara-gara ada apa ini? Tiang. Kalau tiangnya ambruk, bangunannya ambruk. Saya tanya, langit ada tiangnya enggak? Enggak ada. Jadi Allah butuh tiang enggak untuk mendirikan sebuah bangunan? Jadi jangan kamu anggap saya butuh tiang untuk bangunan ini berdiri. Kalau kamu bersandar kepada selainnya Allah, maka hati kita rusak. Kita menganggap
ada pertolongan datang dari selainnya Allah. Walaupun saya bikin tiang ini untuk mendirikan bangunan, Allah bikin kita punya tulang untuk bisa berdiri. Kalau kamu nggak punya tulang bagaimana? Kalau kamu nggak dikasih tulang kayak apa? Letoy katanya. Ya kayak bubur tadi. Jadi selagi kita kok bisa berdiri, kita bisa jalan, maka sadari itu bukan dari diri saya sendiri, tapi itu murni ditolong oleh Allah. Murni kita butuh pertolongan Allah, bukan dari diri kita sendiri, bukan. Diri kita nol, nggak punya apa-apa. Maka kita sering ngomong la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka orang-orang yang bisa membuat dirinya ini nol, nggak punya nilai apa-apa dan mengedepankan Allah, maka dia akan punya nilai kebaikan yang banyak. Allah dikedepankan, berarti Allah itu nilainya berapa? 1. Allah kita kedepankan, Dia Esa, segalanya itu Allah. Kemudian kita mengenolkan diri kita, saya nol, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ketika kamu bisa begitu, maka sekarang kamu punya nilai 10. Kok kamu ibadah lagi, kamu nolkan diri kamu lagi, saya lemah ya Allah, 100 nilai kamu. Kok kamu lemahkan lagi, 1000 nilai kamu. Terus setiap kamu mengenolkan diri kamu, akan tambah pahala untuk kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kamu kedepankan diri kamu. Kamu kedepankan diri kamu, kamu anggap kamu bisa. Nilai kamu tetap 0. Allah kamu belakangkan 0,1. Kamu anggap kamu bisa lagi 0,01. Tambah sedikit. Kamu anggap bisa lagi, tambah lagi nolnya 0,001. Tambah sedikit nilainya. Jangan dikira kalau kamu merasa bisa, kamu akan punya apa? Enggak. Semakin kamu merasa bisa, semakin kamu nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin kamu mengatakan saya lemah, saya nggak mampu ya Allah, saya akui Engkau penguasa, Engkau yang menciptakan saya, kami semua butuh kepada Engkau ya Allah, nilaimu bertambah terus, bertambah terus. Hingga jangan sampai di hati kita tidak mengetahui makna ini, hingga kita mengedepankan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kita kedepankan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang ahli hakikat, orang-orang ahli tasawuf, kalau ngertiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Para ahli sufi ngertiinnya nggak begitu. Kalau ngertiinnya begitu, berarti kita di depan, Allah di belakang. Mereka ngertiinnya hanya atas pertolonganmu ya Allah aku bisa ibadah. Bukan aku bisa ibadah dan aku minta tolong kepada Engkau. Enggak begitu ngertiinnya. Ayatnya begitu bunyinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi makna yang harus kita simpan di hati kita, kalau tidak karena pertolonganmu ya Allah, saya enggak bisa ibadah. Saya nggak bisa berdiri, saya nggak bisa duduk, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa makan, nggak bisa sehat, nggak bisa. Terus semakin kamu
belakangkan diri kamu, muncul 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan Allah kamu kedepankan. Terus kamu punya pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin kamu kedepankan diri kamu, Allah kamu belakangkan, kamu nggak punya nilai ibadah apa-apa. Hatta kamu sholat nggak punya nilai. Hatta kamu haji nggak punya nilai. Kenapa? Karena kamu anggap itu dari diri kamu dan Allah kamu belakangkan. Ini makna yang harus kita simpan dalam diri kita. Apabila makna ini hilang dalam diri kita, maka kita tidak menuhankan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi yang menunjukkan Allah, yang menunjukkan segala sesuatu butuh kepada Allah dari perkara jaiz masuk dua perkara. Yang pertama, segala sesuatu ini baru dan diciptakan oleh Allah. Yang kedua, segala sesuatu tidak punya kemampuan dari dirinya sendiri. Karena dua ini berarti semuanya baru. Kalau dia baru berarti pasti butuh pada Allah. Semuanya tidak punya kemampuan dari dirinya sendiri, maka pasti dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada satu bagian dari alam semesta ini yang kemudian satu bagian itu tidak baru, yang lain semua baru semua, ada satu barang yang tidak baru, maka barang yang tidak baru ini pasti tidak butuh kepada Allah pamannya. Tapi itu tidak terjadi, itu mustahil. Wajib seluruh alam semesta ini baru, hingga wajib seluruh alam semesta ini butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apabila ada salah satu dari isinya alam yang punya kekuatan dari dirinya sendiri, seperti anggapannya orang-orang filsafat yang mengatakan api ini memang aslinya memang panas. Udah dari dulu memang api itu panas. Batu itu memang keras dari dulu. Besi itu memang kalau diasah tajam. Itu nggak diciptakan lagi. Itu kekuatan aslinya batu, kekuatan aslinya api, kekuatan aslinya besi. Maka orang yang mengatakan demikian berarti dia menganggap ada sesuatu yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, panasnya api tidak butuh kepada Allah, kerasnya batu tidak butuh kepada Allah, tajamnya pisau tidak butuh kepada Allah. Kenapa? Karena itu berasal dari dirinya sendiri. Ini kekeliruan. Ini keyakinan yang salah. Api itu tidak punya kekuatan apapun dari dirinya sendiri. Api tidak bisa memanaskan, api tidak bisa membakar apapun kecuali Allah yang menjadikannya. Coba waktu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Raja Namrud akan membakar Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Saya tanya, api yang membakar Nabi Ibrahim panas apa dingin? Hah? Dingin. Kalau dingin bisa membakar enggak? Enggak. Kalau apinya dingin, harusnya kayu bakarnya terbakar enggak?
tapi kayu bakarnya habis. Gimana itu? Jadi apinya panas apa dingin? Panas dingin. Kalau jawab yang jelas dong. Panas apa dingin? Hah? Jadi api itu aslinya panas apa dingin? Hah? Aslinya panas memang. Ini yang harus kamu ketahui. Kalau panas itu asli dari dirinya api, berarti panasnya api itu nggak butuh diciptakan Allah. Api itu nggak punya nilai asli panas, nggak punya. Api itu kayak kamu juga, nol, nggak punya apa-apa. Hah? Lah kalau Allah ngasih panas, ya apinya panas. Kayak kamu dikasih tulang berdiri, ya berdiri. Kalau enggak, ya enggak berdiri, enggak bisa apa-apa, enggak. Dan panasnya api itu tidak bisa memanaskan yang lain lagi. Kita sudah ngomong minggu yang lalu itu. Hah? Panasnya api tidak bisa memanaskan yang lain lagi. Untuk menjadi panas bagi yang lain itu butuh kepada Allah menimbulkan panas, bukan dengan bantuan panasnya api yang lain bisa panas juga. Berarti yang bantu Allah apa api? Kemana butuh kamu kepada Allah? Bohong kamu menuhankan Allah berarti kamu, khianat kamu berarti. Hah? Jadi walaupun kamu ngerokok, kamu sering ngerokok, pernah ingat Allah waktu ngerokok? Pernah ingat? Nggak pernah. Jadi kamu waktu ngerokok statusnya apa? Syirik. Hah? Coba, ada orang ngerokok syirik, ada orang makan syirik, ada orang pakai pakaian syirik. Kalau kamu nggak ngaji ini, kenapa? Karena kamu yakini orang tidak bisa lihat daleman saya karena saya pakai pakaian. Berarti pakaian punya kemampuan menutupi mana Allah. Makan, kamu kenyang, ingat Allah. Makan bisa bikin kenyang. Api bisa bikin panas. Terus semuanya ini. Padahal nol, semuanya nol. Tidak ada yang punya kemampuan dari dirinya sendiri. Kamu jangan bercanda. Hah? Kalau sampai kamu nggak bawa keyakinan ini sampai kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tidak mengesahkan Allah, menganggap Allah punya sekutu, menganggap ada yang lain selain Allah bisa menghasilkan sesuatu. Ini kesyirikan kepada Allah. Ini kefasikan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau kita jaga. Jangan sampai hati kita rusak. Jangan sampai hati kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika kamu sudah tahu ini, andai ada sesuatu selain Allah yang bisa menghasilkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak butuh kepada Allah. Kalau begitu, Allah bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan harus segalanya butuh kepada Dia. Maka dari sinilah kemudian kita senantiasa mengiktikadkan dalam hati kita, saya ini nggak punya daya, nggak punya upaya ya Allah, kecuali atas pertolongan-Mu. Apa itu gunanya daya dan apa gunanya upaya? Daya itu dikatakan untuk bisa menolak sebuah bencana, upaya itu untuk bisa mendatangi perintahnya Allah. Saya nggak bisa menolak bencana dan nggak bisa mendatangi perintahnya Allah. Kenapa? Karena saya nol. Kecuali ditolong oleh Allah. Ketika muncul sesuatu dari diri saya, akui ini dari Engkau ya Allah. Maka ketika kamu sholat, terus kamu salam,
kamu nggak pernah ngomong, ya Allah terimalah sholat dari saya. Bisa sholat kamu? Maka puncaknya orang ngaji tauhid, orang yang sudah mengakui saya nggak bisa sholat. Kalau kamu masih ngakui saya bisa sholat, berarti kamu nggak ngaji tauhid. Ngomong hatinya saya nggak bisa sholat, tapi sholat. Bukan saya nggak bisa sholat rokokan di pojok. Oh, itu gaplok yang keras yang begitu. Ngomong nggak bisa sholat, tapi dirinya sholat. Kenapa? Ketika saya kok terjadi sholat, maka ini nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tetap mengenolkan diri. Saya nggak punya kemampuan ya Allah kecuali atas pertolonganmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita begitu. Kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak bisa nemu makna ini, nggak bisa beneran. Kamu cari dah makna, kamu kaji sama guru-guru dari langit sekalian, kamu nggak nemu makna ini, nggak nemu. Kalau kamu nggak memahami bahwa segalanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua tidak punya kemampuan apapun. Segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesailah yang kita bahas dari definisi ketuhanan yang kedua, yaitu segala sesuatu butuh kepada Allah. Maka sempurnalah makna ketuhanan kita bahas, yaitu istighna'un ilah an kulli ma siwa wa iftikaru kullu ma adahu ilaihi. Dialah Allah zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Itulah makna ketuhanan yang kita imani pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jumlahnya seluruh akidah yang pertama kita kaji ada 28 akidah, dan makna iftikar memasukkan 22 akidah, hingga jumlah akidah seluruhnya ada 50 akidah yang masuk ke dalam maknanya la ilaha illallah. Ketika kamu ngucapin la ilaha illallah, 50 makna itu seharusnya hadir di hati kita. Kalau enggak hadir, berarti ada yang salah dengan hati kamu. Perlu diservis hatinya, perlu dibetulin hatinya. Kalau kamu enggak merasa salah, silahkan pertahankan, jaga hati yang rusak itu sampai tambah rusak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dibersihkan oleh Allah hati kita, dijaga oleh Allah hati kita, dikuatkan oleh Allah hati kita. Allah jadikan kita hanya menuhankan Allah, mengakui butuhnya kepada Allah, tidak bersandar pada selain Allah sampai hari kematian kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Amin ya rabbal ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي رضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دادا طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.